Selamat datang untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di acara penyuluhan kesehatan online yang kedua, acara yang diadakan oleh Cinta Baca, bekerja sama dengan Capella Project Indonesia. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mungkin masih agak sepi ya karena belum pada berkumpul, tapi nggak apa-apa, kita mulai aja. Kalau teman-teman ada yang ketinggalan nanti bisa dengar recordingnya juga ya. Oke, hari ini kita akan ngomongin topik seru nih. Jadi kalau minggu lalu kita ngomongin 1000 hari pertama kehidupan, itu udah dijelaskan ya oleh Dr. Keisha minggu lalu mengenai pentingnya masa kehamilan nih. Nah, sekarang kita akan lanjut, habis hamil tentunya bayi itu akan lahir ya, dan kita akan lanjut ke masa balita gitu. Nah, jadi kita mulai dulu tadi disebut-sebut malnutrisi. Nah, sebenarnya malnutrisi itu apa ya, gitu kan? Nah, malnutrisi itu kondisi ketika nutrisi dan energi itu tidak memenuhi atau bahkan melebihi kebutuhan seseorang bertumbuh, mempertahankan diri, atau dalam hal ini sistem imun dan juga memelihara fungsi organ. Nah, jadi kalau kita lihat nih ya, misalnya ada yang masuk, ada yang keluar, nah energinya itu nggak seimbang. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ada timbangan gitu ya. Nah ini harus seimbang antara yang masuk dan yang keluar. Nah kemudian jadi tadi ya kita udah lihat malnutrisi itu ada yang gizi kurang dan juga gizi lebih. Jadi kalau gizi kurang kita lihat yang masuk ke dalam itu nggak sebanyak yang keluar. Nah sedangkan kalau gizi lebih yang masuk itu justru lebih banyak daripada yang keluar. Nah, itu kurang lebih ya kalau kita lihat malnutrisi. Nah, tapi gizi kurang itu tadi yang masuk tuh apa sih maksudnya? Nah, yang masuk itu entah makanannya yang kurang, jadi makannya sedikit gitu ya, atau penyerapannya yang buruk. Misalnya anaknya sering diare ya, atau ada intoleransi, ada alergi yang menyebabkan ujung-ujungnya diare juga gitu ya. Itu yang mempengaruhi masuknya suatu nutrisi. Sedangkan kalau output itu meningkatnya kebutuhan energi. Nah, meningkatnya kebutuhan energi itu karena semakin besarnya bayi atau anak itu dia membutuhkan energi untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, tapi yang kebutuhannya ini tidak diimbangi dengan masuknya nutrisi. Nah, kemudian juga hilangnya nutrisi akibat penyakit. Nah, contohnya penyakit jantung itu juga berpengaruh terhadap menjadikan bayi atau balita menjadi gizi kurang, kemudian diare tadi ya, udah kita lihat juga berperan dalam terjadi gizi kurang. Gizi kurang itu bisa kita bedakan beberapa. Nah, bisa pendek, itu kita ukurnya berdasarkan tinggi badan menurut umur, kurus, berat badan menurut umur, dan juga gizi kurang itu berat badan menurut tinggi badan. Jadi kita melihat proporsi berat badan, tapi dibandingkan juga tinggi badan. Kenapa? Karena bisa aja dia beratnya rendah, rendah, misalnya dibandingkan nih 10 kilo yang tingginya 100 cm dibandingkan 10 kilo yang tingginya 120 cm, tentu mungkin berbeda ya proporsinya. Jadi itu juga perlu kita bandingkan berat badan per tinggi badan. Nah, selain itu, selain masalah gizi, kita juga ada lihat kurangnya mikronutrien, ya, entah itu besi, entah itu yodium, vitamin A, folat, zinc. Nah, ini masalah-masalah utama yang biasa anak-anak Indonesia kekurangan nih, mikronutrien. Nah, kalau gizi lebih, tadi ya, kebalikannya dari gizi kurang. Kalau gizi lebih, asupannya yang lebih banyak gitu. Tapi pengeluarannya kurang. Entah itu perilaku sedentari ya, jadi kurang aktivitas fisik, mungkin main gadget terus, jadi kurang bergerak. Beda ya, kalau dulu mungkin belum ada gadget, kita main petak umpet gitu. Nah, sedangkan kalau sekarang mungkin karena adanya gadget, adanya internet, malah lebih banyak digunakan untuk bermain yang tidak membutuhkan aktivitas.
atau pergerakan. Nah, tadi kita sempat menyinggung defisiensi mikronutrien. Defisiensi itu kekurangan, mikronutrien itu zat mikro. Jadi tadi kan ada zat namanya zat makro, ada namanya zat mikro. Ini juga minggu lalu Dokter Keisha udah sempat singgung ya. Kalau zat makro itu kayak karbohidrat, protein, lemak. Kalau mikronutrien itu ada yang yodium, zat besi, seng, vitamin A. Ini yang paling utama anak-anak sering kekurangan nih. Makanya yang sebenarnya banyak banget ya, dari vitamin A sampai vitamin K itu juga termasuk mikronutrien. Dan mineral itu juga nggak cuma yodium, zat besi, seng ya. Ada magnesium, ada asam folat, ada yang juga udah sempat disinggung minggu lalu. Nah, yodium ini kalau misalnya kekurangan, itu bisa menyebabkan gondok, gangguan tumbuh kembang. Kalau pada yang dewasa, bisa menyebabkan infertilitas dan juga kematian. Nah, kalau zat besi, itu menyebabkan gangguan kekebalan tubuh, pertumbuhan otak, dan perkembangan, kemudian berat badannya juga rendah. Sedangkan untuk seng, itu imunitas, gangguan pertumbuhan, kehilangan nafsu makan. Vitamin A juga gangguan pembentukan sel darah merah, perkembangan sel, infeksi, anemi, gangguan mata. Nah, ini semua kalau kita lihat semuanya itu mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Jadi kalau misalnya kita memberikan makan ke anak-anak, jangan lupa dilihat, oh ini bergizi atau enggak. Jadi nggak cuma sekedar, oh yang penting anaknya kenyang, tapi yang penting juga apakah makanannya berkualitas untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, kemarin juga ya udah dijelasin lagi 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan. Itu dari masa kehamilan sampai 2 tahun. Nah, kalau misalnya stunting itu sangat berpengaruh nih, terutama 1000 HPK. Karena tadi ya, stunting itu juga termasuk salah satu jenis malnutrisi. Penyebab malnutrisi itu sebenarnya banyak macam ya. Bisa ketersediaan makanan, misalnya makanan bergizinya nggak ada di daerah tersebut, atau perilaku pemberian makan yang kurang ya. Nanti kita akan lihat mengenai feeding rules. Kemudian lingkungan yang kurang memadai. Nah, maksudnya apa ya ini? Nah, jadi tadi malnutrisi itu sebenarnya penyebabnya agak mirip ya. Jadi walaupun misalnya lingkungannya nggak memadai itu ada 4, entah lingkungan fisik, lingkungan makan, lingkungan budaya, atau lingkungan kesehatan. Misalnya olahraga, mau olahraga tapi tempat olahraganya nggak ada, apalagi kalau di perkotaan. Kalau kemudian lingkungan makanan itu misalnya kemarin mungkin Bapak Ibu dengar ya harga minyak goreng meningkat. Jadi mau buat masak juga susah gitu ya. Nah, mungkin juga daging ketersediaannya kurang, apalagi kalau di pesisir adanya ikan gitu ya, daging pun kurang. Nah, lingkungan budaya, kebiasaan makan. Jadi Bapak Ibu juga harus tahu bahwa kebiasaan makan Bapak Ibu tentunya juga akan mempengaruhi kebiasaan makan anak-anak. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibunya senang makan fast food, makan makanan yang tidak bergizi, itu juga mempengaruhi anak-anaknya juga pasti akan cenderung makan makanan yang tidak sehat dan tidak bergizi. Nah, yang terakhir lingkungan kesehatan genetik individu. Nah, jadi obesitas secara khusus itu juga biasanya jadi ada beberapa penyebab ya obesitas, ada lingkungan, ada yang individu yang misalnya genetik. Jadi kalau gen obesitas itu lagi diteliti dan ada kemungkinan kalau orang tuanya obesitas, kalau anaknya tidak dijaga lingkungannya bisa beresiko beresiko lebih tinggi. Nah, tapi bukan pasti ya Bapak Ibu. Jadi bisa lebih diantisipasi. Nah, kemudian apa sih dampaknya gitu ya? Emang kalau gendut kenapa bukannya lucu gitu ya? Kayak senang kalau lihat anaknya gendut. Ternyata enggak, Bapak Ibu. Jadi gendut itu juga apalagi kalau gemuk banget gitu ya. Nanti kita lihat itu sangat berpengaruh, entah itu jangka pendek atau jangka panjang. Misalnya nih jangka pendek anaknya jadi gangguan tidur, gampang ngorok, gangguan otot dan tulang karena kakinya atau tulang otot rangkanya itu tidak cukup kuat dalam dalam membawa badan yang cukup besar gitu ya dibanding, jadi nggak proporsional gitu, tulangnya nggak sekuat itu buat membawa
berat badannya. Nah, kemudian jadi kurang percaya diri, entah itu dibully ya. Kemudian juga jadi sulit berolahraga gitu kan. Kalau udah gemuk, mau lari susah. Semakinlah jarang untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, kalau jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya jadi lebih kemungkinan besar nanti dewasanya obesitas lebih besar. Kemudian penyakit-penyakit seperti hipertensi atau penyakit darah tinggi, penyakit tidak menular lainnya ya seperti diabetes atau kencing manis, penyakit jantung, kanker, dan juga peradangan kronis pada sendi. Nah, kalau kata Ikatan Dokter Anak Indonesia gimana nih? Nah, ini ya yang kemarin sempat dibilang sama Dokter Kesha, harus kontrol rutin selama hamil. Bapak Ibu ada yang ingat nggak minimal berapa kali? Nah, 6 kali ya minimal. Nah, kalau misalnya lupa bisa dilihat lagi presentasi Dokter Kesha-nya. Kemudian memberikan ASI secara eksklusif. ASI eksklusif selama 6 bulan. Jadi tidak ada selain ASI ya, kecuali jadi termasuk air putih juga tidak diberikan ya. Jadi ASI aja yang diberikan. Kemudian MPASI. MPASI itu makanan pendamping air susu ibu. Nah, ini ada tipsnya nih, harus bervariasi. Jadi bukan menu tunggal aja, misalnya dikasih nasi putih doang sama garam, nah big no ya. Jadi jangan sampai cuma ngasih nasi aja. Jadi harus bervariasi supaya tadi kebutuhan mikronutriennya terpenuhi juga. Harus tepat waktu mulai dari 6 bulan atau sebenarnya antara 4 sampai 6 bulan, tapi yang disarankan 6 bulan. Tapi kalau beratnya tidak naik-naik, itu harus konsul ke dokter anak. Nanti dokter anak yang merekomendasikan, oh apakah harus dimulai lebih dini. Tapi itu tetap dokter anak yang memutuskan, jadi harus tepat waktunya kalau sekarang adalah 6 bulan gitu ya. Kemudian higienis ya, bersih, karena kalau misalnya nggak bersih nanti anaknya bisa diare. Dan juga responsive feeding, jadi bukan, oh tiap kali nangis dikasih makan, belum tentu ya, jadi nangis belum tentu lapar, tapi kita lihat, dan respect waktu kenyang dan laparnya anak. Misalnya kalau anak udah kenyang, jangan sampai kita maksa, oh makanannya harus habis. Nah, bukan kayak gitu, jadi responsif dalam artian respect ya, menghargai tanda lapar dan kenyangnya anak. Kemudian terapkan pola hidup sehat seperti mencuci tangan dan menjaga lingkungan bersih gitu. Kemudian makan makanan yang bergizi seimbang, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, rutin melakukan aktivitas fisik dan pemantauan pertumbuhan anak secara teratur, termasuk perkembangan anak. Nah, ini contohnya untuk makanan pendamping ASI yang dikeluarkan oleh IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi bisa dilihat di sini ya, perkembangannya biasanya udah ada ini. Biasanya 0 sampai 6 bulan anak udah bisa buka mulut, khususnya 4 sampai 6 bulan kemudian bisa udah mulai nih bisa mindahin makanan dari sendok ke mulut, kemudian udah bisa mulai giginya juga udah mulai ada. Nah, ini bisa dilihat. Kemudian tekstur juga yang penting. Jadi 6 bulan itu udah boleh dikasih daging, tapi harus benar teksturnya. Jangan sampai kita kasihnya dalam bentuk yang cincang kasar padahal atau cincang halus padahal anaknya masih 6 bulan. Belum bisa, nanti malah tersedak gitu ya. Jadi harus yang disaring, dilumat. Frekuensinya juga ya, awalnya cuma 2 kali mungkin, nanti bisa sampai 4 kali. Kemudian sama banyaknya MPASI per porsi. Ini juga ya 3 sendok makan sampai nanti akhirnya satu mangkuk penuh. Nah, yang harus diperhatikan juga ya tadi protein nabati dan hewani diberikan khususnya ya telur, daging, ikan. Jus itu tidak disarankan di bawah 1 tahun karena jus itu dia biasanya kalau jus dicampur air atau jangan-jangan dicampur es, nah itu kan jadi lebih cair. Nah itu bikin anaknya kenyang tapi nutrisinya lebih rendah dibandingkan kalau kita berikan makanan yang lebih padat. Madu juga nggak boleh di bawah 1 tahun karena imunitas anak masih belum cukup baik. Dan talenan juga nih, ini mungkin kita udah, mungkin ibu-ibu yang rajin masak pasti udah tahu ya, jadi talenan untuk makanan bahan mentah dan bahan matang harus dipisah supaya tidak terkontaminasi. Kemudian jangan sampai dikasih dulu yang makanan kayak es krim, yang penyedap rasanya tinggi, lemaknya tinggi, terus minyak
mentega atau santan itu juga bisa diberikan ya untuk menambah kalori. Kebersihan juga ya, ajarin anak mulai belajar cuci tangan juga bagus. Jadi dibiasakan dari kecil. Oke, ini tanda-tandanya kapan sih mulai memberikan makanan gitu. Yang penting anaknya udah bisa duduk, menahan kepala sendiri, kemudian udah mulai tertarik misalnya kalau kita ibu bapaknya makan, dia kayak ngeliatin, ih kok kayaknya enak makanannya gitu. Dan udah mulai memperlihatkan tanda-tanda lapar dan tidak tenang walaupun udah dikasih ASI. Jadi ASI memang nanti berkurang. Ini ada yang namanya feeding rules atau aturan pemberian makan. Nah, jadi harus ada tadi ya makanan utama dan makanan selingan. Jadi bisa 3 kali makanan utama, 2 kali makanan selingan. Susu bisa diberikan 2-3 kali sehari. Waktu makan tidak boleh lebih dari 30 menit. Jadi kalau 30 menit harus stop. Walaupun makanannya, maksudnya aduh makannya cuma dikit gitu. Hanya boleh mengkonsumsi air putih di antara waktu makan. Jadi jangan sampai anaknya nanti udah kembung duluan jadi nggak mau makan. Lingkungan harus menyenangkan, jadi jangan sampai tiap kali anak duduk mau makan dia trauma. Wah, nangis-nangis, memberontak. Ini yang sering banget ya terjadi. Memang sangat sulit, tapi bisa ya, mudah-mudahan bisa dilakukan dengan baik. Jadi jangan sampai kita maksa anaknya buat makan dan tidak ada distraksi. Jangan sampai makan sambil nonton TV, sambil main, sambil nonton YouTube gitu, jangan ya. Karena itu sangat mempengaruhi ada yang namanya aksis antara otak dan juga saluran cerna. Jangan memberikan makanan sebagai hadiah. Jadi kalau misalnya anaknya pinter, oh iya nanti dibeliin permen. Nah itu juga jangan ya. Kemudian dorong anak untuk makan sendiri. Jadi walaupun kita sambil menyuapi, tapi anak juga dikasih misalnya sendok bayi atau sendok anak. Kemudian kalau anak nggak mau makan, ya udah berarti di stop dulu, di pause, terus nanti ditawarkan lagi tanpa membujuk ataupun memaksa. Apalagi kalau misalnya setelah 10-15 menit tetap nggak mau makan, ya udah diakhiri dulu. Kenapa? Mungkin dia masih takut, apaan nih? Biasa anak-anak kalau dengan makanan baru bisa ada perasaan, waduh apa nih? Sama ya kalau kita sebagai orang dewasa aja mau nyoba makanan baru, aduh ini apa ya, meyakinkan apa enggak ya? Nah begitu juga dengan anak-anak gitu. Dan kita aja nggak suka ya dipaksa, apalagi anak-anak. Nah nanti trauma juga pusing. Kemudian ini contohnya aja ya, contoh jadwal makan. Nah terus mungkin Bapak Ibu ada ntar punya buku KIA ya pasti, buku kesehatan ibu dan anak. Perlu pentingnya imunisasi, apalagi sekarang udah ada nih dari kementerian nambahin imunisasi rotavirus yang buat mencegah diare. Jadi banyak banget imunisasi tambahan yang buat mencegah supaya anak tidak sakit. Karena tadi kalau anaknya sakit berpengaruh terhadap gizi, ya jadi bisa malnutrisi, khususnya gizi kurang. Kemudian deteksi dini dan stimulasi itu ada juga di buku KIA. Jangan lupa buku KIA-nya bukan tiket ke posyandu atau ke puskesmas aja, tapi untuk dibaca karena sudah sangat lengkap dalam pembuatannya. Nah, yang ada lagi juga gangguan pertumbuhan. Nah, gangguan pertumbuhan ini harus dicegah. Jadi bukan sampai di bawah garis merah dulu baru kita bilang ini anaknya butuh tambahan gitu. Tapi enggak, bahkan kalaupun pertumbuhannya beratnya naik tapi tidak sesuai, bahkan mendekati garis tengah gitu ya, turun gitu, cenderung turun, itu walaupun belum di bawah garis merah tetap harus kita udah mulai waspada. Mulai waspada dalam artian harus dideteksi kenapa beratnya nggak naik, kenapa beratnya naik tapi tidak optimal. Nah itu juga penting karena kalau misalnya tadi ya kita ngomongin stunting dan juga gizi buruk. Gizi buruk itu nggak langsung gizi buruk, pasti gizi kurang dulu. Gizi kurang juga nggak langsung gizi kurang, pasti mulai dari pertambahan berat yang tidak optimal, baru jadi gizi kurang, gizi buruk, dan jangka panjangnya jadinya stunting gitu. Jadi ini harus bawa ke posyandu, puskesmas, atau kalau memang sampai beberapa minggu tidak
naik atau berapa bulan tidak naik, ya harus dikonsulkan ke dokter anak gitu. Nah, kemudian juga gangguan perkembangan harus diperiksa. Jangan sampai, oh kata tetangga umur 2 tahun belum bisa ngomong nggak apa-apa. Wah, jadi jangan sampai dengerin kata-kata tetangga ya Bapak Ibu. Kita harus lihat apa yang seharusnya memang milestones perkembangannya itu udah harus sampai mana gitu. Lingkungan bersih dan bebas asap rokok ini juga sangat penting. Karena bebas asap rokok itu sudah terbukti ya mempengaruhi gizi dan juga stunting. Nah, kemudian makanan juga harus lengkap, bervariasi, dan bersih. Dan yang penting juga nih, walaupun terakhir tapi ini nggak kalah penting, orang tua dan anak dua-duanya harus bahagia. Ya, jadi jangan, karena anak itu bisa ini ya, karena ada ikatan batin antara orang tua dan anak, mereka bisa merasakan loh kalau orang tuanya stres, kalau orang tuanya sedih gitu. Jadi perlu lingkungan, nggak cuma lingkungan fisik ya, tapi lingkungan mental juga harus sehat. Nah, coba Bapak Ibu lihat di sini ya. Ini kita bisa lihat nih kira-kira makanan yang kayak gini bergizi atau enggak gitu kan. Nah, ini perlu hati-hati, jangan sampai kita memberikan makanan berwarna-warni yang jangan-jangan pewarna tekstil yang tidak disetujui BPOM gitu. Itu. Nah, caranya juga nih ya, kita kasih tips buat minum air. Minum air itu khususnya 1-3 tahun ya. Jadi jangan sampai di bawah 6 bulan dikasih air putih. Minum air 1-3 tahun 1,3 liter atau 4 gelas. 4-8 tahun 5 gelas. Aktivitas fisik juga misalnya 1-3 tahun 3 jam sepanjang hari. Jadi bukan 3 jam sekaligus gitu ya, disuruh lari gitu keliling, nggak mungkin. Jadi 3 jam sepanjang hari, yang penting jangan gadgetan terus atau nonton YouTubean terus. Kemudian 4-6 tahun itu ditambah 1 jam. Tidur juga harus cukup. Nah, ini termasuk jam tidur siang. Totalnya seperti ini. Screen time di bawah 18 bulan jangan diberikan TV, termasuk TV yang kayak dibiarkan menyala, karena itu mempengaruhi perkembangan komunikasi ya, perkembangan bicara bahasa. Kemudian HP juga dan YouTube juga ya, atau TikTok atau apapun itu di bawah 18 bulan tidak boleh. Kecuali untuk video call. Nih 18-24 bulan juga hanya untuk video call. 2-5 tahun di bawah 1 jam per hari. Dan 6 tahun ke atas di bawah 2 jam di luar sekolah atau belajar online. Nah, yang penting juga adalah di saat kita memberikan video, itu perlu adanya interaksi. Jadi yang penting adalah bonding antara orang tua. Jadi orang tuanya mendampingi, bukan ditinggal ngasih lihat YouTube aja, oh yang penting anaknya nggak nangis gitu, enggak ya. Kemudian kita lanjut, jadi ini take home message-nya adalah malnutrisi itu berdampak ya, baik jangka pendek ataupun jangka panjang, mengancam masa depan nggak cuma anaknya, tapi juga keluarga dan juga negara Indonesia kita yang tercinta ini, dan juga sangat banyak di Indonesia dan perlu pencegahan. Nah, ini lebih baik mencegah daripada mengobati, karena mencegah dan deteksi dini, tadi ya, jadi mendeteksi apakah pertambahan beratnya sudah optimal apa belum. Kalau belum, bisa jatuh ke kondisi gizi kurang, kemudian ke gizi buruk. Konsumsi protein hewani yang cukup, dan mulai dari diri sendiri dan orang terdekat Anda. Oke, jadi nanti akan lebih lanjut mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak. Ini nanti akan disampaikan oleh Dr. Evi nih, Sabtu 21 Mei, jam 10 juga. Nah, minggu depan kita akan ngomongin remaja. Nanti Adinda akan sharing juga. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Pertanyaan yang pertama ini datang dari Ibu Josephine Keparen. Saya belum tahu, semoga Ibu Josephine ada hadir hari ini. Saya belum lihat sih tadi ya, tapi tidak apa-apa, saya akan bacakan. Nah, pertanyaannya Ibu mungkin tadi sudah dipaparkan juga, atau mungkin ada yang perlu ditambahin, diperjelas. Ibu, pertanyaan seperti ini. Apa yang menjadi standar kecukupan gizi dan pertumbuhan anak yang baik? Begitu, Bu Jesslyn, untuk pertanyaan yang pertama ini. Silahkan. Jadi tadi nanyanya, gimana sih cara taunya gizinya udah bagus atau enggak gitu ya.
Nah, di buku KIA yang nanti juga akan dibahas nih sama Dokter Evi, itu ada yang namanya kurva pertumbuhan. Nah, nanti di kurva pertumbuhan biasanya kalau datang ke posyandu, puskesmas, dokter ataupun dokter dan dokter anak, itu nanti akan diplot. Jadi dititik-titikin. Oh, hari ini anak A 3 bulan, beratnya beratnya berapa ya kalau 3 bulan mungkin sekitar 4 sampai 5 kilo ya, 5 kilo misalnya, 5 kilo, kemudian nanti dilihat, oh panjangnya berapa, nanti diplot, nanti akan ada garis. Coba saya munculkan kurvanya ya. Nih, jadi contoh kurvanya itu seperti ini. Ya. Nah, jadi ini kurva pertumbuhan ya, contohnya nanti kayak ada di bawahnya ini usia, di sininya kilogramnya, ya nanti kita bisa lihat, oh kalau 3 bulan beratnya sekitar berapa. Oh nanti kalau misalnya udah umur berapa, beratnya sekitar berapa. Nah ini yang nanti akan diplot gitu ya. Nih 2 bulan sekitar 5 kilo ya, 3 bulan sekitar 5 kilo. Nah, ini yang nanti dilihat, ada yang buat laki-laki, ada juga yang buat perempuan. Kalau laki-laki kan ini biru ya, nanti ada yang buat perempuan itu pink warnanya. Jadi itu yang akan kita lihat apakah gizinya cukup atau enggak. Kalau ngomongin defisiensi mikronutrien, itu kita bisa lihat dari gejala ya. Biasa kalau yang berat banget, bisa jadi contoh vitamin kekurangan vitamin itu kan tadi ya udah dijelasin, misalnya tumbuh kembangnya juga nggak optimal, makanya harus nanti kalau ternyata pertumbuhannya nggak sesuai, kita lihat lagi kenapa nih nggak sesuai gitu, apakah karena makanan atau ada penyakit lain. Baik, jadi berguna sekali buku merah BKIA itu ya Bu ya, jadi harus selalu diperhatikan ya untuk kurvanya. Iya, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Semoga membantu untuk Ibu Josephine Ketaren. Berikutnya ini Bu, ini ada dari Ibu Marta Siagian. Semoga beliau hadir hari ini, Ibu Marta. Saya bacakan dulu. Bu dokter, anak saya suka makan, tidak picky eater. Namun BB-nya garis hijau ngepres. Sepertinya kualitas makanannya yang kurang berat, creamy gitu ya. Maaf, buat ibu bekerja seperti saya, ya, jadi Ibu Marta Siagian ini juga ibu yang bekerja, bagaimana menyiapkan kudapan praktis dengan bahan yang mudah diperoleh. Jadi anaknya bisa suka makanan itu dan BB-nya mudah melonjak. Sebenarnya susu formula sudah saya kombinasi, Chilkit dan Blenuten selama 3-4 bulan ini. BB-nya masih 9,2 gram, naiknya sangat sedikit. Tapi anaknya aktif. Seperti itu, Ibu. Gimana Bu Jessica? Jadi ini ya Bu, kita harus lihat kayak tadi, anak secara keseluruhan. Jadi kita melihat anak nggak cuma masalah beratnya aja. Jadi kita lihat lagi, tadi jangan-jangan panjang badannya gimana, apakah anaknya tinggi atau jangan-jangan anaknya juga pendek. Nah itu perlu dianalisis kurvanya. Itu yang pertama, jadi kita lihat dulu apakah di kurva seperti apa. Nah yang kedua, kita lihat juga bagaimana kenapa misalnya kalaupun udah diplot ternyata peningkatannya tidak optimal, kita mesti cari tahu dulu kenapa. Jadi kita jadi detektif ya, apakah memang benar karena makanannya yang kurang, misalnya kurang kalorinya yang kurang, atau jangan-jangan ada penyakit lain, apakah ada alergi makanan atau jangan-jangan ada gangguan lain, misalnya infeksi saluran kencing yang biasanya kalau pada anak-anak itu tidak terdeteksi, biasanya keluhannya hanya beratnya kok nggak naik-naik, pas diperiksa oh ada infeksi saluran kemih, atau apakah ada keluhan lain, misalnya ada batuk pilek, sering batuk pilek, di keluarga juga ada yang batuk-batuk, apakah jangan-jangan ada TBC. Nah, itu yang harus kita gali dan perlu dibawa ke puskesmas dan posyandu dan nanti digali lagi, atau kalau bisa juga ke dokter anak gitu ya. Jadi nanti di-assess dulu kenapa penyebabnya.
Kalau untuk tips bagaimana memberikan kudapan yang praktis, itu sebenarnya banyak ya, udah banyak buku-buku kayak resep MPASI gitu ya di Gramedia gitu. Nah itu bisa dilihat apalagi kalau yang membuat itu dokter anak atau dokter gizi biasanya jelas. Oh kalau ngasihnya makanan ini kira-kira berapa kalorinya? Oh kira-kira mencukupi nggak untuk anak-anak usia sekian? Nah itu nanti biasanya kayak gitu. Kalau untuk susu juga itu balik lagi ya, tergantung usia berapa. Tentunya yang paling baik ASI, tapi kalau tidak memungkinkan, saya tidak merekomendasikan merek tertentu, apalagi vitamin. Nggak, setahu saya sampai saat ini belum ada ya vitamin untuk menambah berat badan. Kalau ada pasti udah dibagi-bagiin. Tapi yang pasti kita lihat lagi tadi kenapa penyebabnya dan strateginya nanti tergantung penyebabnya apa. Kalau ternyata makanannya oke, terus ternyata ada infeksi saluran kencing, ya kita kasih penanganan untuk infeksi saluran kencing atau penyakit lainnya. Gitu, kurang lebihnya. Baik, terima kasih. Jadi sebagai ibu kita harus aware ya, jangan-jangan ada penyakit tertentu nih, memang harus benar detail dicek ya Ibu ya, ke dokter ya. Terima kasih untuk jawabannya Ibu. Semoga untuk Ibu Marta Siagian bisa mewakili ya jawaban yang tadi. Berikutnya dari Ibu Leliana, ini sebenarnya sudah dipaparkan juga Ibu, mungkin bisa ditambah lagi informasinya. Hubungan antara malnutrisi dan stunting itu apa dan bagaimana pencegahannya? Dan sejak usia berapa anak beresiko terpapar malnutrisi? Demikian Ibu Jessi. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, tadi kan kita udah lihat sama-sama ya, mungkin saya tekankan lagi bahwa stunting itu merupakan salah satu kategori dari gizi kurang. Jadi gizi kurang kan tadi ada pendek, ada kurus, ada gizinya kurang, proporsinya antara berat badan dibandingkan tinggi badan. Kalau stunting itu dia lebih ke konsekuensi kronis, konsekuensi jangka panjangnya. Jadi misalnya tadi ya, anak itu nggak langsung stunting, pasti anaknya itu beratnya nggak naik dulu. Terus baru dia jatuh ke kondisi gizi kurang, terus ke kondisi gizi buruk, terus baru tuh kalau gizi buruk terus ya gimana mau nambah berat ya, mau nambah panjang berat aja nggak nambah. Jadi ini adalah suatu proses gitu ya. Nah, tadi ada konsep yang namanya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, itu yang sangat mempengaruhi apakah seseorang akan jadi stunting atau enggak, dan apakah gizinya bagaimana gitu. Jadi harus dipelihara dari masa kehamilan atau bahkan sebelum kehamilan. Jadi kehamilan yang baik itu kan direncanakan ya, seperti yang Dokter Keisha udah presentasikan 2 minggu yang lalu mengenai persediaan zat besi, kemudian nutrisi. Itu nutrisi ibu juga harus tercukupi gitu kan. Kalau udah hamil kan ada nggak cuma buat ibunya tapi buat anaknya juga. Jadi kita kalau kita pikir secara logika, oh ya ibunya harus gizi baik dulu. Jadi sebelum hamil pastikan ibu juga gizinya baik dan dalam kondisi yang fit untuk hamil, baru hamil supaya bisa mencukupi ya kebutuhan gizi anak. Jadi kalau ibunya gizinya udah kurang sebelum hamil, pas hamil nambah kebutuhannya tapi makannya cuma segitu-gitu aja, dan ya pasti anaknya juga beresiko untuk gizi kurang. Jadi tentunya sebelum kehamilan itu juga sudah mulai bisa dicegah, dan kalau ibu yang gizinya kurang ya beresiko untuk anaknya gizi kurang juga. Jadi dari masa sebelum kehamilan, masa kehamilan, saat setelah kelahiran gitu. Itu semuanya penting tuh. Makanya tadi ada istilah 1000 hari pertama kehidupan. Mudah-mudahan menjawab. Ada yang ketinggalan nggak ya Bu Clara? Semoga Ibu Liliana bisa puas ya Bu ya dengan jawabannya. Baik dokter, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Ibu Martaida. Anak saya yang kedua berat badan di bawah standar,
karena sulit makan nih, katanya dokter. Saya sudah mencoba memberikan vitamin, buah, dan lain-lain, tetapi dia lebih suka makan makanan manis. Bagaimana solusinya? Maaf, Oke, baik, terima kasih untuk maaf ada tadi. pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, ada sebenarnya tadi ya, balik lagi, kenapa beratnya nggak naik? Kalau misalnya sudah beberapa bulan harus dibawa ke dokter puskesmas atau dirujuk ke dokter anak supaya mendapatkan pelayanan dan apa ya, tata laksana yang komprehensif gitu. Buat dilihat kenapa ya beratnya nggak naik gitu. Pokoknya nomor satu kita harus cari tahu penyebabnya. Kenapa beratnya nggak naik? Nggak cuma soal makanan ya kayak tadi. Kemudian ketika anak sulit makan, nih Kak, ada tipsnya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia gitu ya. Jadi yang pasti tawarkan jenis-jenis makanan yang baru dan disajikan dalam bentuk yang menarik gitu ya. Misalnya ntar dibikin pita, bentuknya juga. Jadi proses makan itu sebenarnya proses belajar. Jadi jangan sampai anak kalau mau makan jadi sengsara gitu ya. Tapi enggak, justru proses makan adalah proses ibu dan anak sama-sama belajar. Ibu belajar semakin mengenal anak, mengenal personality anak juga semakin belajar gitu. Misalnya ibunya bikin nasi dibentuk-bentuk segitiga, dibentuk-bentuk kotak, dibentuk terus ntar ada wortel, oh warnanya oranye, itu proses belajar. Jadi jadikan makanan itu proses belajar dan jangan sambil nonton ataupun sambil melihat gadget karena kita pengen proses belajarnya itu optimal gitu. Kemudian mulai cari tahu kalau tadi manis-manis ya mungkin dikurangin ya secara bertahap karena kita nggak mau kalorinya itu kebanyakan gula. Kita juga pengen bergizi gitu ya. Dan mungkin yang salah satu tips yang juga pernah saya dengar dari ibu-ibu yang sudah punya anak, libatkan anak dalam membuat makanan. Jadi misalnya, oh ayo kita bikin sushi, terus ngerol bareng-bareng. Ya mungkin anaknya nggak bisa gitu ya, tapi anaknya ngelihat, oh ini gimana cara makanannya dibuat. Nah itu juga bisa menambah daya tarik tersendiri buat anak. Dan sulit makan atau anak yang nggak mau makan itu wajar banget. Jadi bahkan penelitian ya yang ada itu menyatakan bahwa makanan baru itu harus ditawarkan 10-15 kali supaya anak bisa menerima dengan baik. Sama kayak kita ya tadi ibu sama bapak bandingkan sama diri kita juga. Wah kita aja kalau disuruh nyoba makanan yang baru, apalagi misalnya kita ke makanan misalnya ke Afrika gitu terus atau ke Ethiopia terus coba lihat makanannya, mungkin kita harus butuh waktu untuk beradaptasi gitu ya. Misalnya atau nggak usah jauh-jauh ya, misalnya kita dari Jakarta ke Padang atau ke Makassar, itu pasti kita rasanya akan beda dan kita butuh waktu yang mungkin cukup lama, mungkin cukup cepat. Nah itu juga tergantung setiap orang. Begitu juga dengan anak-anak, butuh waktu untuk membiasakan dirinya ya, untuk makan makanan yang baru. Tadinya cuma minum ASI, tadinya cuma minum susu, terus tiba-tiba ternyata kok ini udah mulai agak grenjel-grenjel, udah mulai keras. Nah itu butuh adaptasi dari anak. Sama kayak kita ya, misalnya kita mau makan sesuatu yang berbeda dari yang biasa kita makan, pasti butuh juga waktu untuk beradaptasi. Begitu juga dengan anak. Jadi jangan sampai udah dikasih 3-4 kali kita nyerah gitu. Karena belum tentu, bisa aja anaknya lagi kayak memproses gitu, oh ini wortel, rasanya wortel tuh seperti ini, oh teksturnya ternyata seperti ini. Nah itu yang perlu diingat gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Bu. Semangat buat Bu Martaida, kebetulan hadir hari ini ya. Jadi butuh proses dan adaptasi untuk anaknya yang baru usia 2 tahun ya untuk mengenal makanan tadi. Semoga menjawab Ibu Martaida. Iya, dokter, ini ada pertanyaan lagi. Ya, saya bacakan lagi. Ya, tadi kan Ibu Dokter Jesslyn itu sudah memaparkan usia 0 sampai 6 bulan itu tidak diperbolehkan memberikan air putih. Kenapa begitu dokter? Dan apa pengaruhnya ketika anak itu tidak diberikan air putih? Silakan. Jadi kita cerita dulu ya, kenapa sih sebenarnya
anak itu butuhnya apa gitu ya. Nah, anak itu kalau kita lihat dia itu butuh nutrisi. Kalau air putih kira-kira menurut Bapak Ibu ada nutrisinya atau enggak? Nah, nggak ada ya Bapak Ibu, jawabannya tidak ada. Air putih itu tidak ada nutrisi. Jadi di saat kita memberikan sesuatu, tapi gini, lambungnya anak-anak itu, lambungnya bayi apalagi kan kecil banget ya. Kecil banget dengan kapasitas yang terbatas, dia harus mendapatkan nutrisi semaksimal mungkin. Jadi kalau diberikan air putih, lambungnya udah keburu kenyang nih sama air putih. Nah, gimana mau minum ASI? Jadi nanti entah kalau mau minum ASI anaknya jadi nggak mau, jadi rewel karena udah keburu kenyang gitu ya. Jadi itu kenapa alasannya kita tidak perlu memberikan air, karena udah cukup dari ASI itu sendiri. Bahkan kalau ditambahin air, anaknya jadi kenyang, jadi nggak pengen minum air putih. Nggak pengen ASI gitu ya, atau susu. Kemudian tadi apalagi pertanyaannya untuk maaf Bu Apa Clara. pengaruhnya ketika tidak diberikan air putih begitu? Kalau nggak diberikan air putih nggak ada pengaruhnya. Jadi kalau nggak diberikan air putih justru anaknya jadi lebih mau ya ASI-nya gitu, lebih mau minum ASI atau susu. Nah, jadi jangan sampai kita berikan air terus anaknya udah keburu kenyang air. Jadi pas kita kasih ASI udah nggak mau. Sama juga tadi misalnya anaknya susah makan. Kenapa? Oh ternyata sebelum jam makan dikasih dulu nih snack-snack. Ya jelas aja pas mau makan udah keburu kenyang gitu. Jadi misalnya jam 1 makan, jam 12 dikasih permen. Wah, udah keburu kenyang anaknya. Jadinya pas jam makan anaknya udah nggak mau makan. Padahal kita tahu permen itu tidak bergizi gitu ya. Jadi kita harus bijak dalam melihat jadwal makan anak. Tentunya tiap anak pasti berbeda-beda dan pasti sulit gitu ya. Ngerti banget karena teman-teman saya juga semuanya pada punya anak yang lagi balita dan sangat sulit gitu. Tapi memang harus butuh kesabaran yang ekstra dan kita coba coba seteliti mungkin gitu ya dalam memperhatikan gitu. Terima kasih dokter. Semoga menjawab ya untuk Ibu Lisjen dari Cianjur, Sukanegara. Jadi sangat komplit sekali ternyata ASI itu ya, sudah sangat cukup gitu untuk usia bayi 0 sampai 6 bulan. Berikutnya dokter, ini ada pertanyaan juga dari Ibu Maria. Dokter mau tanya, kalau orang tuanya alergi seafood, apakah anaknya nanti juga akan ada alergi juga? Wah, yang suka seafood nih. Waduh, iya. Jadi kita lihat ya, kemungkinan alergi itu bisa, tapi nggak selalu sama. Nah, ini juga saya kayaknya harus baca lagi nih secara spesifik gitu ya, kalau alergi seafood itu anaknya bakal alergi seafood juga atau enggak. Nah, ini nanti saya juga, mungkin juga saya juga akan baca dulu. Tapi yang pasti, kalau kedua orang tua alergi, anaknya kemungkinan besar alergi. Bisa beda alerginya, bisa sama alerginya. Misalnya kalau ayahnya alergi kulit ya, atau namanya dermatitis atopi. Terus ibunya ada alergi rinitis alergi. Rinitis alergi itu yang bersin-bersin tiap pagi, kena debu bersin. Nah, itu anaknya kemungkinan besar alergi. Alerginya bisa dalam bentuk yang sama, bisa dalam bentuk yang berbeda. Jadi kalau tadi bilang, ibunya alergi seafood, suaminya alergi juga nggak harus seafood ya. Alerginya itu bisa dalam bentuk macam-macam, entah konjungtivitis alergi atau matanya merah, kucek-kucek, terus habis itu alergi, misalnya tadi rinitis alergi bersin-bersin tiap pagi. Nah, kalau kedua orang tua alergi, entah itu apapun bentuknya, anaknya kemungkinan besar alergi. Mungkin dalam bentuk yang berbeda gitu, nggak harus sama. Tapi kemungkinan untuk sama ya bisa juga gitu. Cuma kalau untuk berapa persen kemungkinannya, wah, saya juga masih harus belajar ya. Nanti mungkin kalau memang rajin ke dokter anak atau kontrol ke dokter anak bisa juga ditanyakan. Gitu. Ya, demikian tadi. Ya, semoga menjawab untuk Ibu Maria. Ya, baik Bapak Ibu, barangkali
ada yang ingin bertanya langsung, boleh kita kasih kesempatan, dokter? Boleh. Iya, silahkan. Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya langsung? Jangan sungkan, jangan ragu, karena kita sudah bersama Dr. Jesslyn. Iya. Kalau tidak ada, ya, saya sudah sampaikan pertanyaan dari Google Form dan juga di room chat. Terima kasih untuk para peserta yang sudah partisipasi ya untuk menanyakan berkaitan dengan materi hari ini. Terima kasih untuk pemaparannya dan juga jawabannya Dr. Jesslyn.